Oke, sekarang kita membahas tentang bab 7 yaitu pandangan sosial konsumen. Apa itu pandangan sosial konsumen? Yaitu penilaian atau pendapat dari setiap individu di lingkungan yang akan saling mempengaruhi, membentuk perilaku, kebiasaan, sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianggap penting terhadap suatu objek. Dari pandangan sosial konsumen ini, pengaruh keluarga konsumen sangat penting. Karena ada beberapa barang dan jasa yang pada saat hendak dibeli konsumen itu mengatasnamakan lagi kepada keluarga. Kemudian ada beberapa barang atau jasa yang dibeli oleh seseorang, anggota atau individu, namun untuk mengambil keputusan itu membeli atau tidaknya juga dipengaruhi dan diputuskan oleh keluarga atau anggota keluarganya. Sehingga individu itu tidak bisa memihak satu individu itu saja untuk mau membeli barang tersebut. Tetapi harus ada izin dari pihak keluarga juga. Contohnya pada saat individu ingin membeli sebuah motor, di mana dia harus izin kepada pihak keluarga apakah bisa atau tidak untuk membeli motor tersebut. Apakah mendapat izin atau tidak dari keluarganya. Kemudian pengaruh perkembangan sosial dan budaya. Merupakan sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. Karena semakin berkembangnya kehidupan sosial, pengaruh budaya sangat berpengaruh terhadap konsumen. Contohnya, outfit anak tahun 90-an, di mana pada tahun itu belum ada yang dikenal namanya pakaian-pakaian yang crop top. Tetapi pada tahun 90-an itu lebih dikenal yang pakaian jaket jeans atau celana jeans yang model celananya itu mengembang ke bawah. Dan pada tahun 90-an juga di mana film-film Korea belum ada dan belum dikenal di kalangan remaja pada saat tahun 2000-an ini, di mana pada tahun 2000-an ini yang terkenal itu untuk anak remaja khususnya lebih banyak perempuan dan laki-laki pun ada, yaitu drakor atau yang biasa kita sebut drama Korea. Kita lanjut kepada slide berikutnya, yaitu hakikat perkembangan sosial dan budaya. Yaitu ada 6. Yang pertama peralatan dan perlengkapan hidup, kedua mata pencaharian, ketiga bahasa, keempat kesenian, kelima sistem pengetahuan, dan keenam religi atau keyakinan. Hakikatnya yang misalnya ada bahasa, pengetahuan, keyakinan. Contoh dari sisi keyakinan itu yaitu teman-teman muslim akan menjadi konsumen baju-baju tertutup. Karena itu menurut agamanya mereka harus mengenakan baju yang tertutup sesuai dengan ajaran agama mereka. Kemudian konsumen hijab yang bersangkutan dengan religi atau keyakinan, yaitu agama mereka sendiri. Atau yang suku Chinese atau suku Dayak, yang dimana di sini suku Chinese setiap tahunnya itu harus menjadi konsumen yang peralatan sembahyang kubur. Sedangkan kita suku Dayak yang dimana pada saat gawai kita akan menjadi konsumen yang membeli aksesoris gelang-gelang Dayak seperti simpai dan ikat kepala yang motif Dayak tersebut. Kemudian yang dimana sistem pengetahuan, yaitu semakin luas pengetahuan kita, maka kita sebagai konsumen pun akan semakin teliti dalam memilih atau membeli produk. Sedangkan dalam bahasa juga berpengaruh,
Karena kalau seandainya kita membeli di pasar, contohnya pasar Mawar, khususnya di Pontianak ini, kalau kita bukan orang Madura, dan di mana ada beberapa penjual di pasar Mawar itu mereka menggunakan bahasa mereka masing-masing. Contohnya mereka bahasa Madura, sesama bahasa Madura. Jadi kalau seandainya ada konsumen yang dari Madura juga, pada saat berbelanja, mereka akan saling mengerti atau saling memahami. Sedangkan kita yang tidak tahu bahasa Madura, pada saat mendengar mereka berbicara, kita pasti akan kebingungan karena kita tidak tahu bahasa mereka. Kemudian budaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu bersifat abstrak dan budaya yang bersifat konkret. Sedangkan budaya yang bersifat abstrak contohnya itu ide, gagasan, dan cita-cita. Sedangkan konkret yaitu dari perilaku, bahasa, dan materi. Pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen, yaitu adanya terhadap pemaknaan sebuah produk, terhadap pengambilan keputusan individu, pengaruh budaya yang berupa tradisi, dan pengaruh budaya yang dapat memuaskan kebutuhan. Kemudian pengaruh lingkungan konsumen. Lingkungan mengacu pada rangsangan fisik dan sosial yang kompleks di dunia eksternal konsumen. Bagian penting dari lingkungan adalah rangsangan fisik dan sosial yang diolah dan diciptakan oleh pemasar untuk bisa mempengaruhi konsumen dalam membeli produk. Lingkungan sosial juga dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan makro yang lingkungan berasal dari luar konsumen. Yang kemudian lingkungan mikro adalah lingkungan yang sangat dekat dengan konsumen. Lingkungan konsumen terdiri dari dua jenis, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Kemudian pengaruh strata sosial konsumen. Stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas yang bisa disusun secara bertingkat, mengacu juga pada pengelompokan orang yang sama dalam perilaku mereka berdasarkan posisi ekonomi mereka di dalam pasar. Strata sosial ini yang berarti tingkatan sosial. Contohnya yang masih cukup kuat yang melihat strata yaitu Bali, Jogja, dan Korea. Yang dimana kalangan-kalangan yang tingkat ekonominya tinggi, maka mereka akan sangat dihormati atau diberikan seperti VIP. Mereka yang kalangan elit akan di-VIP-kan dari kalangan yang kelas menengah. Sehingga strata sosial itu sangat mempengaruhi. Kemudian strata sosial juga dipengaruhi karena jabatan. Contohnya pada saat anak bupati, dimana kalau misalnya orang-orang tahu dia anak bupati dan dia sekolah di bangku SMA, maka orang-orang pun akan menghormati dia dan segan karena dia anak seorang bupati. Atau kelas sosial atau kelas atas seperti artis, di mana mereka membeli barang yang mahal dan bermerek karena itu juga tuntutan dari pekerjaan mereka sebagai artis. Sifat strata sosial itu ada strata sosial tertutup, strata sosial terbuka, dan strata sosial campuran. Nah, fungsi strata sosial ini yang pertama sebagai distribusi hak istimewa yang objektif. Kedua, simbol status dan kedudukan dari seseorang. Dan ketiga, alat solidaritas individu dan kelompok. Dan keempat, bertukarnya kedudukan. Sekian dari bab 7. Akan kita lanjutkan kepada bab terakhir, yaitu bab 8. Terima kasih.